Nah, ini contoh mobile connection ya di UK. Ada double E ya, ada O2, 3, Vodafone ya. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri kalau kita lihat ya. Oke. Untuk selanjutnya kita bicara tentang value chain ya, value chain dari connection business model. Tentu di dalam sisi server option itu ada software dan hardware ya. Mirip seperti value chain yang kita bicarakan pada minggu lalu pada sisi konteks ya. Kemudian dari sisi infrastruktur, jaringan infrastruktur ada extension and maintenance of network infrastruktur ya, tentunya perlu dijaga infrastruktur tersebut. Kemudian ada implementasi dari hardware ya, kita ada 4G, nanti udah ada 5G ya, LTE ini juga udah ada di Indonesia. Kemudian partnernya ya, backbone-nya siapa. Nah, dari segi marketing atau sales, ini bicara tentang bagaimana menjaga distribusi ya secara fisikal sehingga dapat mengcover semakin banyak pelanggan ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat adanya peningkatan brand awareness ya dan brand extension dari segi marketing. Upselling ya, jadi upselling itu yang dimaksud sini adalah meningkatkan pelayanan ya. Contoh kita mengambil paket A lalu ditawarkan pelayanan yang lebih meningkat jadi paket B, sehingga biasanya pelanggan ini dilibatkan untuk membeli paket-paket yang lebih advance ya, preminya lebih tinggi ya. Nah, kemudian dari segi billing ini masalah pembayaran ya, kemudian proses pembayarannya, penerimaannya secara manajemen penerimaannya, kemudian pengembangan dan implementasi dari metode pembayaran lainnya. Nah, terakhir adalah dari segi customer ya, dari segi CRM dan bagaimana memberikan layanan after sales kepada pelanggan. Nah, ini contoh kasus ya, LinkedIn tadi udah kita bicarakan. LinkedIn ini adalah sosial media yang digunakan untuk para profesional ya. Ini kalau kita mau menggunakan LinkedIn kita harus register dulu sama seperti sosial media lainnya. Nah, di dalam LinkedIn itu ada dua core competitive advantage ya. Yang pertama asetnya, yang kedua adalah kompetensinya. Nah, asetnya berupa infrastruktur, jaringan infrastruktur, platform dari IT-nya, karyawan, structure brand yang cukup kuat ya. Kemudian database dari customer yang cukup banyak ya. Biasanya di sini berkumpul banyak sekali pencari kerja dan pemberi kerja ya, karena memang ini sosial media yang digunakan untuk para profesional. Dan kemudian core kompetensinya adalah dari segi teknologi ya, kemudian integrasi dari kompetensinya dan bagaimana mengakuisisi customer atau pelanggan dan memberi layanan yang terbaik kepada customer yang loyal. Nah, lanjut masih mengenai LinkedIn ya. LinkedIn adalah perusahaan sosial media ya, platform sosial media yang menjadi pionir atau pertama ya di dalam bidang jaringan secara profesional untuk eksekutif ya dan spesialis. Nah, didirikan pada tahun 2002 pada Desember 2008 Desember ya oleh Reid Hoffman, dan kemudian online pada 2003 Mei tanggal 5 ya. Pada mulanya ini LinkedIn ini menawarkan para pemberi kerja dan pencari kerja ya lowongan dengan menyampaikan CV dari para pencari kerja. Nah, kemudian LinkedIn berkembang dengan membangun platform dan melakukan layanan sharing konten. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari screen-nya ya, screenshot dari LinkedIn home-nya. Nah, di bagian atas ini ya ada akun ya. Di fungsi atau menu untuk akun ya, kemudian untuk
premium account nih kalau kita mau berbayar, jadi misalkan mau dapat layanan tertentu untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari karyawan ya profesional di sini. Ini bisa berbayar. Dan di sini ada content sharing ya, ini banyak biasanya yang sharing di sini. Ada iklan juga, ada messenger ya, kita bisa memberikan pesan, komunikasi dengan para pengguna. Kemudian ini kalau yang bagian ini adalah kita memberikan konten kita, tapi di sini adalah konten yang berhubungan dengan apa yang kita ingin cari misalnya. Nah, selanjutnya ini adalah bisnis model dari LinkedIn ya. Nah, kalau di sini kita lihat adalah core value-nya ya. Value-nya apa yang diberikan? Yang diberikan adalah user generated user profile. Ya. Kemudian kalau kita lihat customer-nya di sini para pengguna seperti pencari kerja ya, jadi private users, kemudian perusahaan yang mencari kerja, perusahaan rekrutmen ya, di sini ada perusahaan rekrutmen. Kemudian unit-unit HR ya di dalam perusahaan ataupun yang lainnya juga ada iklan di sini ya. Ada agensi juga di sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat suppliernya di sini adalah para pengguna ya secara pribadi perusahaan ya. Ini jadi bolak-balik ya. Para rekrutmen juga di sini sama ya. Jadi dari dua sisi customer maupun supplier itu mirip ya kalau diperhatikan. Nah, ini bagaimana perusahaan LinkedIn ini mendapatkan income atau monetizing di sini ya kalau kita lihat. Nah, kemudian ini adalah connection-nya ya. Kalau kita ingat ada konteks, ada konten nanti ya. Sekarang konten connection-nya. Nah, connection dalam bentuk profile presentation, group membership ya, messenger atau chat ya, tagging. Kemudian posting of content. Oke, nah ini adalah model bisnis dari LinkedIn. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya untuk kelas hari ini. Kita akan lanjut di kelas berikutnya. Terima kasih.